Halo, teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bareng Cerita Momo, channel yang selalu membawakan kisah-kisah inspiratif, motivasi, dan cerita kehidupan yang penuh makna. Kebayang gak sih kalau di hari pernikahan impian kita, hari yang seharusnya penuh kebahagiaan, malah jadi hari paling memalukan dalam hidup? Apalagi kalau yang dipermalukan itu adalah orang yang paling kita sayang, ibu kita sendiri. Cerita kali ini datang dari Santi, seorang wanita yang harus melihat ibunya dihina habis-habisan di atas pelaminan oleh suaminya sendiri. Tapi, siapa sangka, satu orang yang datang justru membuka rahasia besar yang bikin semua orang syok tak percaya. Sebelum kita mulai, yuk kita ramaikan kolom komentar. Tulis nama, asal kota kalian, dan ketik hadir. Mari kita sebarkan energi positif lewat cerita-cerita yang menginspirasi. Sudah siap? Siapkan tisu, ya? Karena cerita ini bakal bikin kalian syok dan terharu. Ini dia kisah selengkapnya. Santi duduk di depan meja rias, menatap bayangannya dengan tatapan kosong. Di sekelilingnya, suasana riuh rendah para penata rias dan asisten yang hilir mudik menyiapkan segalanya. Gaun pengantin putih yang menggantung di balik pintu kamar tampak megah, bertahtakan ribuan kristal yang berkelip-kelip. Namun wajahnya justru tidak menunjukkan sedikitpun kilasan kebahagiaan. Ia menggenggam erat sebuah kotak kecil berwarna biru yang di dalamnya tersimpan kalung perak sederhana. Kalung itu pemberian ibunya. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Dito masuk dengan setelan jas hitam yang pas di badannya. Ia terlihat sangat tampan, namun raut wajahnya sedikit tegang, dengan senyum yang dipaksakan. Ia mendekati Santi dan memeluknya dari belakang. Cengkeraman tangannya di bahu Santi terasa erat. Dito, sayang, kenapa melamun? Seharusnya kamu bahagia. Lihat, ini hari pernikahan kita. Di luar sana, semua tamu sudah datang. Tamu-tamu penting, kolega bisnis ayah, pejabat semuanya sempurna. Santi tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menghindari tatapan mata Dito yang menuntut. Dito, ada apa? Kamu masih memikirkan ibumu? Santi mengangguk pelan. Ia memberanikan diri menatap Dito. Aku hanya berharap ibu bisa datang. Dia satu-satunya keluargaku yang masih tersisa. Dito, kumohon, biarkan dia datang. Dito melepaskan pelukannya, wajahnya berubah datar. Santi, sudah kubilangkan? Kita sudah sepakat. Aku sudah memberikan dia uang yang cukup untuk membeli pakaian yang pantas. Tapi dia menolak. Katanya, dia lebih suka pakai pakaian sederhananya itu. Kamu tahu kan? Ibumu harus berpakaian pantas agar dia tidak mempermalukan kita, terutama di depan orang-orang penting. Santi menelan ludah. Hatinya terasa sakit mendengar kata-kata Dito yang begitu meremehkan ibunya. Tapi, itu ibu kandungku. Kenapa dia harus berpura-pura menjadi orang lain hanya untuk acara ini? Dia tidak pernah peduli dengan materi, Dito. Dia hanya ingin melihatku bahagia. Dito menghela napas panjang, seolah sedang menghadapi anak kecil yang keras kepala. Ini bukan soal berpura-pura, Santi. Ini soal standar. Keluargaku punya reputasi yang harus dijaga. Ini pernikahan terpenting tahun ini. Semua mata tertuju pada kita. Kumohon, mengertilah. Dito mengecup kening Santi sekilas. Aku tahu kamu mencintaiku dan kamu akan melakukan apapun untukku, kan? Jadilah pengantin yang cantik, jangan membuat masalah. Dito lalu bergegas keluar, meninggalkan Santi sendirian di kamar. Santi kembali menatap bayangan dirinya di cermin. Air matanya menetes perlahan. Ia merasakan hatinya teriris. Santi mengambil ponselnya dan melihat pesan terakhir dari ibunya, Bu Ana. Isi pesan. Nak, jangan khawatirkan ibu. Hari ini adalah hari besarmu. Jadilah pengantin tercantik. Ibu akan datang, tapi ibu akan memastikan semua baik-baik saja. Percayalah pada ibu. Air mata Santi menetes di pipi. Kalimat ibunya terdengar begitu menenangkan, namun juga menyimpan misteri. Ibu. Gumamnya. Tiba-tiba, pintu diketuk dan seorang pria wajah masuk, diikuti oleh seorang fotografer. Santi harus mengesampingkan perasaannya dan melanjutkan persiapan. Di ruang tamu, orang tua Dito, Tuan Ardi dan Nyonya Ratna, menyambut tamu-tamu dengan senyum lebar dan penuh kebanggaan. Keduanya tampak begitu sombong dan angkuh. Nyonya Ratna, Dito memang hebat.
Dia tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Santi memang anak baik, dan dia cantik, tapi latar belakangnya jujur saja, kurang cocok dengan kita. Untung saja Dito tidak terlalu memedulikan itu. Tuan Ardi, iya, dan untungnya kita berhasil meyakinkan Santi untuk tidak mengundang ibunya. Kalau sampai dia datang dan memakai pakaian lusuh itu, kita akan jadi bahan tertawaan. Bisa-bisa saham perusahaan kita turun drastis karena gosip itu. Di sudut lain, Dito menerima telepon dari asisten pribadinya. Dito, bagaimana? Sudah kirim uangnya? Pastikan ibunya tidak datang. Kalau dia datang, berikan saja uang tambahan. Bilang saja, lebih baik ibu itu nonton dari jauh, dari rumah. Dito menutup telepon dengan wajah lega. Ia merasa masalahnya sudah selesai. Ia tidak tahu bahwa rencananya hanya akan memicu malapetaka yang lebih besar. Di tempat lain, Bu Ana sedang berjalan kaki menuju lokasi pernikahan. Ia membawa tas usang, namun senyumnya tidak pernah pudar. Meskipun hari ini ia dihina dan dilarang untuk hadir di pernikahan putrinya, ia tetap ingin melihatnya dari jauh. Bu Ana melihat sebuah mobil mewah berhenti di sampingnya. Kaca jendela mobil itu terbuka dan muncullah wajah Pak Handoko. Pak Handoko, selamat pagi, Bu Direktur. Apa saya bisa mengantar Anda? Saya tahu Anda tidak suka diperlakukan seperti VIP, tapi hari ini adalah hari yang spesial. Saya tidak bisa membiarkan pimpinan tertinggi seperti Anda berjalan kaki. Bu Ana tersenyum. Terima kasih, Pak Handoko. Tentu saja. Saya tidak ingin terlambat. Bu Ana masuk ke dalam mobil, tanpa ada yang melihat. Pak Handoko mengantar Bu Ana dengan hormat, seolah-olah dia mengantar seorang ratu. Sepanjang perjalanan, Bu Ana menasihati Pak Handoko tentang strategi bisnis. Pak Handoko mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap perkataan Bu Ana di buku catatannya. Sementara itu, di lokasi pernikahan, upacara sudah dimulai. Santi dan Dito berdiri di altar. Sumpah pernikahan diucapkan. Santi melihat ke sekeliling, berharap melihat sosok ibunya. Namun, ia hanya melihat wajah-wajah asing yang tampak asing. Upacara pernikahan berjalan. Di pelaminan, Dito tersenyum sombong sambil memegang tangan Santi. Sumpah pernikahan diucapkan, dan kini mereka bersiap menerima tamu-tamu undangan. Dito mencengkeram erat tangan Santi, seolah ingin memastikan Santi tetap di sisinya. Tiba-tiba, keramaian di pintu masuk menarik perhatian semua orang. Suara bisik-bisik mulai terdengar dari barisan depan hingga belakang. Langkahnya anggun, tatapannya tenang, namun penampilannya sangat kontras dengan kemewahan ruangan. Ia hanya mengenakan kebaya sederhana dan kain batik usang yang tampak sudah berumur. Rambutnya disanggul rapi. Di tangannya, ia membawa buket bunga kecil yang dipetik dari kebunnya sendiri. Senyum tulus terukir di wajahnya saat matanya menemukan sosok Santi di pelaminan. Wanita itu adalah Bu Ana. Dito, yang melihat ibunya dari kejauhan, seketika membeku. Senyum sombongnya luntur, tergantikan oleh ekspresi jijik dan amarah yang sulit disembunyikan. Ia mencengkeram tangan Santi semakin kuat, hingga Santi meringis. Dito, kenapa ibumu datang? Bukankah sudah kukatakan untuk tidak datang jika tidak bisa berpakaian pantas? Dia terlihat sangat memalukan. Santi merasa pipinya memanas. Ia menatap Dito dengan mata penuh permohonan. Dito, kumohon dia ibuku. Dito mengabaikannya. Jangan membuat keributan di sini. Kau mau kita jadi bahan tertawaan. Dito berbisik lagi dengan nada mengancam, matanya melotot. Lihat, tamu-tamu mulai berbisik. Kita harus melakukan sesuatu. Santi hanya bisa menunduk. Matanya berkaca-kaca. Air matanya sudah siap tumpah. Ia melihat Bu Ana melambaikan tangan dengan penuh kasih sayang, lalu mencari tempat duduk di barisan paling belakang. Bu Ana duduk di kursi yang paling ujung, mencoba untuk tidak menarik perhatian. Namun, di tengah tamu-tamu berjas mahal dan gaun pesta, kehadirannya begitu menonjol. Di pelaminan, Dito merasa panas dingin. Ia melihat orang tuanya, Tuan Ardi dan Nyonya Ratna, menatapnya dengan tatapan tajam, seolah-olah mengatakan, ini tanggung jawabmu. Nyonya Ratna menghampiri Dito dengan wajah memerah karena marah. Nyonya Ratna, Dito, kenapa ibunya ada di sini? Ini memalukan.
Aku sudah bilang padamu untuk mengurus ini. Tamu-tamu penting kita, kolega-kolega bisnis Tuan Ardi, mereka semua melihatnya. Aku yakin mereka berpikir kita tidak punya selera. Santi, yang mendengar perkataan itu, memberanikan diri. Suaranya bergetar, namun tegas. Dia ibu kandungku, Ma. Dia datang untuk melihatku bahagia. Tuan Ardi ikut mendekat, mendengus sinis. Bahagia apanya? Dia akan merusak citra keluarga kita. Lihatlah penampilannya. Suruh dia pulang. Dito, yang merasa tertekan oleh tatapan orang tuanya dan bisik-bisik tamu, menarik napas dalam-dalam. Ia melirik Santi yang kini menangis dalam diam. Dito merasa malu. Ia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa ia adalah pria yang sempurna, menantu yang sempurna. Dan kehadiran Bu Ana mengancam semua itu. Tanpa berpikir panjang, Dito mengambil mikrofon yang seharusnya digunakan untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Wajahnya tegang, namun penuh kesombongan. Dito, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, katanya dengan suara lantang yang memecah keheningan. Ada seorang tamu yang mungkin salah alamat. Dia tidak pantas berada di acara sekelas ini. Matanya langsung menatap tajam ke arah ibunya Santi. Ibu, seharusnya ibu sadar diri. Air mata Santi yang sudah terbendung, kini jatuh membasahi pipinya. Seluruh ruangan hening. Dito dan orang tuanya mengira mereka sudah menang. Tapi, mereka salah. Bu Ana, yang menjadi pusat penghinaan, hanya tersenyum. Senyum itu menyembunyikan kesedihan mendalam di matanya, namun menunjukkan ketabahan yang luar biasa. Ia menatap Santi, lalu mengangguk pelan, seolah mengatakan, "Tidak apa-apa, Nak. Ibu baik-baik saja." Nyonya Ratna, melihat senyum Bu Ana, merasa semakin jijik. Ia berbisik kepada Dito. "Lihat dia. Begitu tidak tahu malunya. Aku tidak mengerti bagaimana putri semacammu bisa tumbuh dari wanita sepertinya." Dito mengangguk setuju. Ia kembali berbicara ke mikrofon, suaranya kini lebih keras dan angkuh. "Santi dan saya tidak akan melanjutkan acara ini sampai tamu yang tidak tahu diri itu pergi. Mohon pengertiannya." Santi menatap Dito tidak percaya. "Dito, apa yang kau lakukan? Ibu tidak bersalah." Dito menoleh ke arahnya, matanya tajam. "Diam, Santi. Ini demi reputasi kita. Kenapa kamu begitu keras kepala?" Tuan Ardi menimpali. "Santi, patuhi suamimu. Ibu kandungmu akan merusak semuanya. Dia sudah kami berikan uang, tapi tetap saja dia tidak tahu diri." Dito kembali menatap ke arah Bu Ana. "Kami sudah memberikan uang yang cukup untuk dia hidup layak. Seharusnya dia bersyukur dan tidak mengganggu acara kami. Kami tidak butuh kehadiran orang sepertinya." Tiba-tiba, dari barisan belakang, seorang wanita berteriak. "Itu keterlaluan. Kalian tidak bisa melakukan ini." Nyonya Ratna menatap wanita itu dengan jijik. "Siapa kamu? Keluar." Wanita itu diam. Beberapa orang lain mulai berbisik, tidak setuju dengan perlakuan keluarga Dito. Dito dan orang tuanya tidak peduli. Mereka terlalu angkuh untuk melihat bahwa tindakan mereka sudah melukai banyak hati. Di tengah semua kekacauan itu, Bu Ana tetap tenang. Ia perlahan bangkit dari kursinya. Semua mata kini menatapnya. Bu Ana menatap Dito, Tuan Ardi, dan Nyonya Ratna dengan tatapan yang sulit diartikan. Dito mengira ibunya akan menangis dan meminta maaf. Ia salah. Bu Ana mengangguk pada Santi. Sebuah anggukan yang penuh makna, seolah-olah ia telah mengambil keputusan. Santi, yang melihat ibunya bangkit, ingin lari ke arahnya. Namun, ia tidak bisa bergerak. Suasana semakin tegang. Semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dito menunggu ibunya Santi pergi. Tapi Bu Ana hanya berdiri di sana, menatap mereka dengan tatapan yang tenang, seolah ia adalah satu-satunya orang waras di ruangan itu. Tuan Ardi melangkah maju. Wajahnya yang memerah karena amarah menatap tajam ke arah Bu Ana. "Tuan Ardi, kamu dengar, kan? Dito sudah memberitahumu untuk pergi. Apa kamu tuli? Keluar dari sini sekarang juga. Sebelum aku panggil petugas keamanan." Bu Ana tetap berdiri tegak. Tatapannya tidak goyah sedikit pun. Ia menoleh ke arah Santi, memberikan senyum tipis yang menenangkan.
Santi merasakan hatinya sedikit tenang. Dito, Ibu, jangan membuat masalah lagi. Pulanglah. Aku malu. Bu Ana mengabaikan Dito dan Tuan Ardi. Ia melangkahkan kaki perlahan, melewati barisan kursi, menuju pelaminan. Setiap langkahnya membuat para tamu terdiam. Mereka tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Ada yang terkejut, ada yang merasa iba. Nyonya Ratna, yang tidak tahan lagi, berteriak. Nyonya Ratna, hei, mau kemana kau? Berhenti di sana. Bu Ana tidak berhenti. Ia terus berjalan hingga berdiri tepat di bawah pelaminan, menatap Dito dan keluarganya dari bawah. Dito, kau benar-benar tidak tahu malu, ya? Kau pikir bisa melakukan apa? Aku akan panggil polisi. Bu Ana menatap Dito. Matanya dingin, tapi suaranya pelan dan penuh otoritas. Bu Ana, Dito, kau mengatakan aku tidak pantas berada di sini. Dito mengangguk dengan sombong. Jelas. Pakaianmu, penampilanmu semuanya memalukan. Bu Ana, dan kau, Tuan Ardi, Nyonya Ratna, kalian juga merasa malu denganku. Tuan Ardi mendengus. Tentu saja. Kehadiranmu merusak acara ini. Kami sudah berbaik hati padamu. Sekarang, pergilah. Bu Ana tersenyum sedih. Ia mengeluarkan sebuah sapu tangan bersih dari tasnya, lalu menyeka tetesan air mata di pipi Santi. Bu Ana, Santi, lihatlah mereka. Inikah keluarga yang ingin kau jadikan tempat bernaung seumur hidupmu? Santi menatap Dito. Dito, kenapa kau begitu tega? Dito menggenggam tangan Santi erat. Jangan dengarkan ibumu. Dia hanya ingin merusak pernikahan kita. Nyonya Ratna mengambil mikrofon dari tangan Dito. Nyonya Ratna, kalian semua, tolong jangan salah paham. Wanita ini, dia adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Kami sudah menolongnya, tapi dia malah membuat keributan di sini. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya, yang duduk di barisan depan, berdiri. Ia mengenakan setelan jas mahal. Ia adalah Tuan Budi, seorang pengusaha properti terkenal. Tuan Budi, Nyonya Ratna, saya pikir ucapanmu sudah keterlaluan. Nyonya Ratna menatap Tuan Budi dengan sinis. Tuan Budi, ini bukan urusan Anda. Ini masalah internal keluarga kami. Tuan Budi, internal keluarga? Kalian menghina seorang wanita tua di depan umum. Ini bukan lagi masalah internal, tapi sudah menjadi masalah moral. Saya tahu siapa wanita itu. Dito, yang mendengar itu, tertawa sinis. Tuan Budi, Anda pasti salah orang. Wanita ini, dia hanya seorang pemulung yang kami berikan belas kasihan. Tuan Budi tidak menjawab Dito. Ia melangkah maju, menghampiri Bu Ana. Tuan Budi, Ibu Ana, saya minta maaf. Saya sangat menyesal karena Anda harus mengalami hal ini. Bu Ana tersenyum ramah pada Tuan Budi. Tidak apa-apa, Nak. Saya sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Dito dan keluarganya membeku. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Tuan Budi, salah satu orang paling berpengaruh di kota, membungkuk hormat pada Bu Ana. Dito menggelengkan kepalanya. Dito, apa-apaan ini? Tuan Budi, Anda pasti bercanda. Tuan Budi menoleh ke arah Dito. Tatapannya tajam dan menghina. Bercanda? Anda pikir ini lelucon? Anda tidak tahu siapa wanita yang Anda hina ini. Dia adalah orang yang saya hormati. Dia adalah sosok yang membuat saya seperti sekarang. Tuan Ardi melangkah maju. Wajahnya yang tadinya sombong kini dipenuhi ketakutan. Tuan Ardi, Tuan Budi, apa yang Anda katakan? Ini tidak mungkin. Tuan Budi, tidak mungkin? Tuan Ardi, saya akan berikan satu fakta. Saya bisa mendapatkan semua kekayaan ini karena Ibu Ana. Saya sudah berjanji pada diri saya untuk selalu berterima kasih padanya. Dan hari ini, saya melihat Anda dan keluarga Anda mempermalukan orang yang paling berharga bagi saya. Tuan Budi melirik Dito dan Nyonya Ratna. Kalian bilang dia tidak pantas berada di sini? Pakaiannya lusuh? Kalian tidak tahu. Setiap keringat yang dia keluarkan selama ini bisa membeli seluruh perusahaan Anda dan Dito. Wanita yang kalian hina ini adalah orang yang paling kaya di kota ini. Semua orang di ruangan itu terkejut.
Tuan Ardi dan Nyonya Ratna kehilangan kata-kata. Dito, yang mendengar itu, merasa seperti disambar petir. Ia menatap Bu Ana. Ia melihat senyum yang sama yang ia hina, namun kali ini senyum itu terlihat seperti bom waktu yang siap meledak. Tuan Budi mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Tuan Budi, tolong, kirimkan tim keamanan. Ada keributan di acara pernikahan di gedung ini. Dan pastikan mereka tahu, saya yang memintanya. Tuan Budi menutup telepon. Ia tersenyum sinis pada Dito dan keluarganya. Kalian pikir kalian bisa menghina orang yang salah? Kalian tidak tahu, nasib kalian ada di tangan wanita itu. Nyonya Ratna menatap Dito. Dito, apa yang dia katakan? Ini tidak benar, kan? Dito tidak bisa menjawab. Keringat dingin mengucur dari keningnya. Ia melihat ke arah Bu Ana, yang tetap tenang. Bu Ana mengambil tangan Santi. Nak, jangan khawatir. Ibu tidak akan membiarkanmu menangis lagi. Dito, yang merasa terpojok, memohon pada Santi. Santi, kumohon, jangan dengarkan ibumu. Dia bohong. Dia ingin merusak kita. Santi menepis tangan Dito. Aku tidak tahu lagi mana yang benar. Dito, aku hanya tahu, kau sudah menghancurkan hatiku. Suasana semakin kacau. Para tamu mulai berbisik-bisik, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Beberapa orang menatap sinis Dito dan keluarganya. Ada yang mulai bertepuk tangan pelan, mengagumi keberanian Bu Ana. Di tengah semua itu, pintu ruangan kembali terbuka. Masuklah beberapa orang yang mengenakan seragam keamanan. Di belakang mereka, berjalan dengan angkuh, adalah Pak Handoko. Dito dan keluarganya menatapnya dengan penuh ketakutan. Mereka tahu, Pak Handoko bukanlah orang sembarangan. Pak Handoko memasuki ruangan dengan tatapan dingin yang menyapu Dito dan keluarganya. Ia tidak menunjukkan senyum, tidak juga sapaan, hanya berjalan lurus. Seluruh pasang mata di ruangan itu mengikutinya, bertanya-tanya mengapa seorang CEO dari perusahaan besar tampak begitu serius dan angkuh. Dito, yang sebelumnya angkuh, kini tampak seperti patung. Keringat dingin membanjiri pelipisnya. Pak Handoko berhenti di depan Bu Ana, yang masih berdiri dengan tenang. Tanpa ragu, Pak Handoko membungkuk hormat, membungkuk sedalam-dalamnya di depan semua orang. Pak Handoko, selamat siang, Ibu Direktur. Maafkan saya, seharusnya saya mengurus ini dari awal. Saya tidak tahu bahwa Tuan dan Nyonya Ardi akan membuat keributan di acara sepenting ini. Seluruh ruangan hening. Tamu-tamu yang mengenal Pak Handoko langsung terkejut. Ibu Direktur, kata Dito. Apa maksudnya, Pak? Pak Handoko berdiri tegak, memandang Dito dengan mata penuh penghinaan. Anda masih tidak mengerti? Wanita yang Anda hina ini adalah pimpinan tertinggi dari Alpha Corporation. Dia adalah CEO yang sangat dihormati. Dia adalah orang yang selama ini memimpin perusahaan tempat Anda dan keluarga Anda bekerja. Nyonya Ratna, yang sebelumnya penuh amarah, kini pucat pasi. Ia meraih tangan Dito, dan Dito, yang tadinya sombong, kini jatuh terduduk. Lututnya lemas, seolah semua kekuatannya telah ditarik keluar dari tubuhnya. Dito, tidak mungkin. Anda bohong, kan? Ibu Ana, dia tidak punya apa-apa. Tuan Ardi, dengan suara bergetar, mencoba membela diri. Kami tidak tahu, kami hanya mengira dia ibu dari Santi, dia tidak pernah bilang. Bu Ana tersenyum sedih. Kalian tidak pernah bertanya. Kalian hanya melihat apa yang kalian ingin lihat. Kalian hanya melihat penampilanku, bukan hatiku. Bu Ana melangkahkan kakinya perlahan menuju pelaminan. Dito, yang masih terduduk, menatapnya dengan mata kosong. Bu Ana menatap Dito, Tuan Ardi, dan Nyonya Ratna. Wajahnya tenang, tapi kata-katanya menusuk. Bu Ana, kalian selalu bangga dengan kekayaan dan jabatan kalian. Tapi kalian tidak tahu, kalian hanya setitik debu di hadapan kekuasaan yang sejati. Kalian bilang aku tidak pantas berada di sini? Aku datang dengan tangan kosong, tapi dengan hati yang penuh cinta untuk putriku. Kalian datang dengan setelan jas mahal, tapi dengan hati yang penuh kesombongan. Nyonya Ratna, yang tidak tahan lagi, berteriak histeris. Dito, kamu harus melakukan sesuatu. Katakan kalau wanita ini bohong. Dito, yang tadinya terdiam,
kini berlutut di depan Bu Ana. Ia merangkak di lantai marmer, mencoba meraih kaki Bu Ana. "Dito, ampuni saya, Ibu. Saya mohon. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu." Bu Ana menarik kakinya, menghindar dari Dito. "Kamu tahu, Dito, kekayaan sejati bukan dari seberapa banyak uang yang kita miliki, tapi dari seberapa besar rasa hormat kita pada orang lain. Kamu gagal. Kamu gagal sebagai manusia, dan kamu juga gagal sebagai pria." Santi, yang selama ini menyaksikan semuanya, menatap Dito. Hatinya yang tadinya hancur, kini merasa sedikit lega. Ia mengerti kenapa ibunya datang. Ibunya tidak datang untuk membalas dendam, tapi untuk membukakan mata Santi, untuk menunjukkan siapa Dito dan keluarganya sebenarnya. Santi turun dari pelaminan, berdiri di samping ibunya. Ia mengambil mikrofon. "Keluarga Dito, kalian bilang ibu saya tidak pantas berada di sini karena pakaiannya. Tapi dia adalah orang yang paling berhak ada di sini, lebih dari siapapun, bahkan lebih dari kalian." Santi menatap Dito. "Dito, kamu menghina ibuku di atas pelaminan. Kamu bahkan tidak menghargai keluargaku. Bagaimana aku bisa percaya kamu bisa menjadi suami yang baik?" Dito, yang berlutut, menatap Santi dengan mata penuh permohonan. "Santi, aku mencintaimu, kumohon, jangan dengarkan ibumu, kita bisa." Santi menepis tangan Dito. "Tidak ada lagi, kita. Hubungan kita berakhir di sini." Tuan Budi, yang menyaksikan semua ini, melangkah maju. Ia berdiri di samping Bu Ana dan Santi. "Tuan dan Nyonya Ardi, Dito, saya rasa Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Anda sudah membuat kesalahan besar. Dan Anda tidak akan bisa memperbaikinya." Nyonya Ratna jatuh pingsan di kursi. Tuan Ardi, yang tadinya angkuh, kini tampak seperti orang yang kehilangan jiwanya. Ia hanya menatap lantai, tidak bisa berkata-kata. Di tengah keheningan, Bu Ana memberikan kode pada Pak Handoko. Pak Handoko mengangguk, lalu berbalik dan menatap Tuan Ardi. "Pak Handoko, Tuan Ardi, sejak saat ini, Anda dan keluarga Anda dipecat dari Alpha Corporation. Semua aset yang Anda dapatkan dari perusahaan, termasuk mobil dan rumah, akan disita. Saya rasa Anda tahu, kami tidak mempekerjakan orang-orang yang tidak tahu malu." Tuan Ardi, yang mendengar itu, langsung jatuh terduduk di samping Dito. Mereka berdua, ayah dan anak, hanya bisa menatap kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Santi, yang selama ini diam, mengeluarkan cincin pernikahannya. Ia menatap Dito, lalu melemparkannya ke lantai. Cinta tidak bisa dibangun di atas rasa malu dan ketidakjujuran. Orang yang menghina ibuku tidak pantas menjadi suamiku. Santi lalu menggandeng tangan ibunya dan berjalan keluar dari ruangan. Di belakang mereka, semua tamu berdiri, memberikan tepuk tangan diam-diam, merasa kagum dengan keberaniannya. Saat Santi dan Bu Ana melangkah keluar dari ballroom, keheningan yang mencekam menggantikan suasana riuh rendah yang seharusnya ada di sebuah pesta pernikahan. Tepuk tangan dari para tamu, yang kini berdiri, bukanlah tepuk tangan untuk pengantin, melainkan untuk keberanian seorang ibu dan putrinya. Tepuk tangan itu terasa seperti palu yang menghantam Dito, Tuan Ardi, dan Nyonya Ratna, menghancurkan sisa-sisa harga diri mereka. Dito, yang masih berlutut, menatap kosong ke arah pintu keluar. Dia tidak melihat kepergian Santi sebagai hilangnya cinta, melainkan sebagai lenyapnya sebuah investasi masa depan yang gemilang. Berita tentang kejadian itu menyebar secepat kilat. Video amatir yang merekam momen memalukan itu dibagikan di media sosial. Tagar seperti karma instan, pernikahan memalukan, dan ibu bos menjadi tren. Komentar-komentar pedas membanjiri akun media sosial keluarga Ardi. Dito, yang biasanya menerima pujian, kini dibanjiri makian dan penghinaan dari warganet. Sore itu, Dito menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Suara di seberang sana terdengar dingin, tanpa emosi. "Tuan Dito, ini dari tim hukum Alpha Corporation. Kami meminta Anda untuk mengosongkan rumah dan mengembalikan semua aset perusahaan sebelum jam 9 pagi besok. Semua kartu kredit dan akses ke rekening bank perusahaan Anda telah diblokir." Dito terkejut. "Tunggu. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba? Anda sudah melanggar kode etik perusahaan. Kami tidak akan mempekerjakan orang yang tidak bisa menghargai pimpinan tertinggi kami."
Suara itu lalu menutup teleponnya. Dito menatap ponselnya dengan tak percaya. Ia berlari ke ruang kerja Tuan Ardi. Tuan Ardi, yang sedang memegang kepalanya, menatap Dito dengan tatapan kosong. "Ayah, kita dipecat," kata Dito, suaranya bergetar. Tuan Ardi tidak merespons. Ia hanya menunduk, menatap meja kerjanya yang kini terasa asing. Seluruh hidupnya, seluruh kekayaannya, semua status yang ia bangun, ternyata hanya sebuah ilusi. Semuanya adalah milik orang lain. Keesokan paginya, tim dari Alpha Corporation datang. Mereka mengenakan seragam rapi dan membawa daftar panjang aset yang harus mereka sita. Tuan Ardi dan Nyonya Ratna, yang masih berada dalam kondisi syok, hanya bisa melihat para pekerja dengan sigap mengeluarkan perabot mewah dari dalam rumah mereka. Sofa kulit Italia, lukisan antik, televisi layar lebar, mobil-mobil sport, semuanya dibawa pergi. Nyonya Ratna, yang baru saja pulih, berteriak histeris. "Apa-apaan ini? Kalian tidak bisa mengambil semuanya. Ini milik kami. Kami akan panggil polisi." Salah satu anggota tim menatap Nyonya Ratna dengan dingin. "Nyonya, semua yang Anda miliki adalah milik perusahaan. Dan perusahaan sudah mengambilnya kembali. Silakan periksa perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Tuan Ardi." Nyonya Ratna jatuh terduduk di lantai, menangis meraung-raung. Rambutnya berantakan, dan wajahnya dipenuhi air mata. Ia tidak lagi terlihat seperti sosialita yang angkuh, melainkan seperti wanita tua yang telah kehilangan segalanya. "Ini semua salahmu, Dito," teriaknya pada sang anak. "Kenapa kamu harus mempermalukan kita? Kenapa kamu harus menghina wanita itu?" Dito menatap ibunya, matanya merah. "Salahku? Kalian yang bilang dia memalukan. Kalian yang menyuruhku. Aku hanya menuruti apa yang kalian minta." "Diam. Anak tidak tahu diri." Tuan Ardi membentak. "Kita hancur karena kesombonganmu." Perdebatan itu berlanjut, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pada akhirnya, mereka hanya bisa melihat rumah mereka, yang dulu megah dan mewah, menjadi kosong. Mereka diusir dari istana mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, Dito, Tuan Ardi, dan Nyonya Ratna pindah ke sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Apartemen itu kotor, sumpek, dan berbau apek. Keadaan itu sangat kontras dengan kehidupan mewah mereka sebelumnya. Tuan Ardi, seorang pria yang tidak pernah bekerja keras, harus mencari pekerjaan. Ia mendatangi satu perusahaan ke perusahaan lain, namun tidak ada yang mau mempekerjakannya. Nama, Ardi, yang dulu menjadi jaminan kesuksesan, kini menjadi cap aib. "Maaf, Tuan Ardi. Reputasi perusahaan kami akan hancur jika mempekerjakan Anda. Kami tidak bisa bekerja sama dengan orang yang menghina CEO Alpha Corporation." Dito pun mengalami hal yang sama. Ia mencoba melamar pekerjaan di berbagai perusahaan, namun selalu ditolak. Wajahnya, yang dulu penuh kesombongan, kini pucat dan kurus. Rasa malu dan putus asa menyelimuti hatinya. Ia mencoba menghubungi Santi, namun tidak ada jawaban. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. "Santi, aku minta maaf," gumamnya. Namun, ia tahu, permintaan maafnya bukanlah permintaan maaf yang tulus. Ia tidak menyesali apa yang telah ia lakukan, ia hanya menyesali konsekuensi dari perbuatannya. Suatu malam, Dito melihat ibunya, Nyonya Ratna, sedang menangis. Ibunya melihat sebuah foto di ponselnya, foto pernikahan yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya. "Ibu, aku merindukan rumah kita, aku merindukan pesta," bisiknya, suaranya parau. Tuan Ardi, yang duduk di sofa lusuh, menatap kosong ke dinding yang catnya sudah mengelupas. Dia akhirnya mengerti apa yang Bu Ana katakan di hari pernikahan. Mereka bukanlah apa-apa tanpa Alpha Corporation. Mereka hanya setitik debu yang diangkat oleh kekuasaan dan kekayaan orang lain, dan ketika kekuasaan itu ditarik, mereka pun kembali menjadi debu. Dito tidak tahan melihat keadaan orang tuanya, bangkit berdiri. "Aku akan keluar. Kita tidak bisa begini terus." Ia keluar dan berjalan menyusuri jalanan kota yang ramai. Ia melihat mobil-mobil mewah melintas. Dulu, ia adalah salah satu dari mereka. Ia melihat gedung-gedung tinggi, salah satunya milik Alpha Corporation. Di sana,
Di salah satu ruangan yang megah, mungkin ada Bu Ana yang sedang duduk, bekerja, memimpin perusahaan yang telah ia hancurkan. Ia berhenti di sebuah sudut jalan, melihat seorang pria tua yang memungut sampah. Dulu, ia akan menghina pria itu. Kini, ia menyadari, hidup pria itu jauh lebih bermartabat dari hidupnya. Pria itu bekerja keras untuk hidup, sementara ia, seumur hidupnya, hanya hidup dari keringat orang lain. Dito melihat bayangannya di genangan air hujan. Bayangan pria yang dulu angkuh kini tergantikan dengan pria yang penuh keputusasaan. Ia telah kehilangan segalanya, bukan karena ia miskin, tapi karena ia terlalu kaya dengan kesombongan. Pelajaran itu datang terlambat, dan harganya terlalu mahal. Ia kini sendirian, berdiri di sudut jalan yang gelap, dengan pakaian kotor, dan sebuah penyesalan yang pahit di hatinya. Dito dan keluarganya harus memulai hidup dari nol. Apartemen kecil dan kumuh di pinggir kota menjadi saksi bisu kehancuran mereka. Dindingnya yang lembab dan catnya yang mengelupas seolah-olah mengejek status sosial mereka yang dulu. Aroma apek dan pengap menjadi teman sehari-hari, sangat kontras dengan wangi bunga lili yang selalu memenuhi rumah mereka yang dulu. Nyonya Ratna, yang biasa hidup serba mewah dan hanya duduk manis di salon, kini dipaksa mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang tak pernah ia sentuh. Tangan halusnya, yang dulu hanya memegang tas bermerek dan gelas anggur, kini kasar dan pecah-pecah karena mencuci piring dengan sabun murahan. Ia sering menangis dalam diam, merindukan para pelayan yang dulu selalu siap sedia. Suatu sore, Nyonya Ratna melihat bayangannya di cermin usang. Wajahnya yang dulu terawat dengan riasan mahal kini terlihat kuyu dan lelah. Kerutan di sudut matanya terlihat jelas. Ia jatuh terduduk di lantai, menangis meraung-raung. Mengapa semua ini terjadi pada kita? Bisiknya, suaranya parau. Di sudut lain ruangan, Tuan Ardi, sang penguasa, yang dulu berwibawa, duduk di kursi reot, memegangi kepalanya yang pening. Kebanggaan dan kesombongan yang dulu terpancar dari wajahnya kini sirna, tergantikan oleh ketakutan dan keputusasaan. Ia mencoba melamar pekerjaan di berbagai perusahaan, namun tidak ada yang mau menerimanya. Sisi gelap dari dunia bisnis sangatlah kejam. Berita tentang penghinaan yang ia lakukan pada CEO Alpha Corporation menyebar berapi, menjadikan namanya sinonim dengan aib. Pintu-pintu yang dulu terbuka lebar kini tertutup rapat. Maaf, Tuan Ardi. Reputasi perusahaan kami akan hancur jika mempekerjakan Anda, kata seorang direktur sambil menatapnya dengan jijik. Kami tidak bisa bekerja sama dengan orang yang menghina seorang dermawan besar seperti Ibu Ana. Kami tidak bisa bekerja sama dengan orang-orang seperti Anda. Anda adalah sebuah pelajaran berharga bagi kami, bahwa kesombongan tidak akan pernah membawa kebaikan, kata direktur lain, sambil menyuruhnya pergi. Dito, yang paling merasakan pukulan telak, mencoba menghubungi Santi berkali-kali. Ponselnya terus berdering, namun tidak ada jawaban. Dito mulai merasa putus asa. Ia bukan hanya kehilangan Santi, tetapi juga seluruh masa depannya. Santi, kumohon aku minta maaf. Gumamnya suatu malam, menatap kosong ke layar ponsel. Namun, ia tidak benar-benar menyesali perbuatannya, ia hanya menyesali konsekuensi dari perbuatannya. Suatu malam, Dito melihat ibunya, Nyonya Ratna, menangis histeris. Ia menemukan sebuah majalah bisnis lama di tumpukan sampah, dengan foto Bu Ana di halaman depan. Ibu, dia adalah iblis, teriak Nyonya Ratna. Dia menghancurkan kita. Dia mengambil segalanya dari kita. Dito menatap ibunya dengan tatapan kosong. Bukan dia, Bu. Kitalah yang menghancurkan diri kita sendiri, jawab Dito lirih. Kita tidak pernah menghargai apa yang kita miliki. Kita hanya peduli pada apa yang orang lain lihat. Tuan Ardi, yang mendengarkan percakapan itu, tidak bisa berkata-kata. Ia akhirnya mengerti bahwa kekayaan mereka selama ini hanyalah pinjaman dari orang lain. Mereka hidup dalam kebohongan. Dito bangkit berdiri, berjalan ke arah jendela. Ia melihat pemandangan malam yang gelap dan sunyi. Ia melihat bintang-bintang yang berkilauan di langit. Ibu, kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa begini terus. Apa yang bisa kita lakukan? Dito, kita tidak punya apa-apa lagi, kata Nyonya Ratna sambil terisak. Kita sudah kehilangan segalanya. Tidak, kata Dito. Kita masih punya diri kita sendiri. Kita masih bisa bekerja.
Keesokan harinya, Dito dan Tuan Ardi pergi mencari pekerjaan. Mereka mendatangi satu tempat ke tempat lain, namun selalu ditolak. "Anda punya pengalaman apa?" tanya seorang manajer. Dito tidak bisa menjawab. Ia hanya punya pengalaman memimpin, tapi tidak punya pengalaman bekerja dari nol. "Saya lulusan terbaik di universitas," jawab Dito. Manajer itu tertawa. "Lulusan terbaik tidak berarti apa-apa kalau Anda tidak punya pengalaman. Kami butuh orang yang mau bekerja keras, bukan orang yang hanya mau memimpin." Dito, yang merasa putus asa, akhirnya menyerah. Ia duduk di sebuah taman, menatap kosong ke arah anak-anak yang sedang bermain. Ia melihat seorang ibu yang sedang mengajari anaknya membaca. Ibu itu tidak memakai pakaian mahal, tapi wajahnya berseri-seri. Dito teringat pada Santi. Ia teringat pada wajah Santi yang berseri-seri ketika ia melihat ibunya. Dito merasa hatinya terasa sakit. Dito kembali ke apartemennya. Ia melihat Nyonya Ratna sedang memasak. Ia memasak makanan yang sangat sederhana, sayuran dan nasi. Aroma masakan itu tidak seenak masakan koki pribadi mereka, tapi Dito merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada cinta di dalam masakan itu. Ia menatap ibunya, yang kini terlihat lebih kuat dari sebelumnya. "Ibu, maafkan aku," kata Dito. "Aku tidak pernah menghargaimu. Aku tidak pernah menghargai semua yang sudah kamu lakukan untukku." Nyonya Ratna menoleh. Ia tersenyum. "Dito, ini bukan salahmu. Ini salah kita. Kita terlalu sombong. Kita terlalu buta dengan kekayaan dan jabatan. Kita lupa bahwa cinta dan kebahagiaan itu lebih berharga dari segalanya." Dito mengangguk. Ia akhirnya mengerti. Ia tidak bisa menyalahkan Bu Ana. Ia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Ia telah kehilangan segalanya. Bukan karena ia miskin, tapi karena ia terlalu kaya dengan kesombongan. Pelajaran itu datang terlambat, dan harganya terlalu mahal. Keluarga Ardi perlahan-lahan mulai beradaptasi dengan kehidupan baru mereka. Nyonya Ratna belajar memasak, membersihkan rumah, dan mencuci pakaian. Tuan Ardi, yang dulu bangga dengan jabatannya, kini bekerja sebagai tukang sapu di sebuah gedung perkantoran. Ia tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Ia hanya peduli dengan keluarganya. Suatu hari, Tuan Ardi melihat seorang pria parubaya yang memakai pakaian mahal. Pria itu adalah salah satu teman lamanya. Temannya menatapnya dengan tatapan jijik. "Ardi, apa yang kau lakukan di sini?" tanya temannya. Aku bekerja," jawab Tuan Ardi. "Bekerja sebagai tukang sapu? Kau gila, ya?" kata temannya. "Bukankah kau dulu sangat kaya? Kau bilang kau akan jadi orang paling sukses di kota ini." Tuan Ardi tersenyum. "Iya, aku pernah bilang begitu. Tapi aku salah. Aku bukanlah orang paling sukses. Orang paling sukses adalah orang yang bisa bahagia dengan apa yang dia miliki, bukan orang yang hanya peduli dengan apa yang orang lain lihat." Teman Tuan Ardi menggelengkan kepalanya dan pergi. Tuan Ardi kembali bekerja. Ia merasa tenang. Ia merasa bahagia. Ia akhirnya mengerti bahwa kekayaan sejati bukan dari seberapa banyak uang yang kita miliki, tapi dari seberapa besar rasa hormat kita pada diri sendiri. Dito, yang kini bekerja sebagai kuli bangunan, duduk di pinggir jalan, menunggu truk yang akan mengantarnya ke lokasi proyek. Tangan halusnya, yang dulu hanya memegang setir mobil mewah, kini dipenuhi oleh kapalan dan luka-luka kecil. Bajunya kotor, dan wajahnya kuyu. Ia menatap kosong ke jalanan yang ramai. Ia melihat sebuah mobil mewah melintas dan hatinya terasa sakit. Ia teringat pada semua kemewahan yang ia miliki. Ia teringat pada Santi. "Santi." Dito menghela napas. Ia tidak tahu apakah ia bisa melihat Santi lagi. Ia tidak tahu apakah ia bisa meminta maaf padanya. Ia hanya tahu, ia sudah kehilangan Santi. Ia sudah kehilangan segalanya. Dito tidak pernah menyangka, hidupnya akan berubah secepat ini. Pria yang dulu hanya tahu bagaimana mengeluarkan perintah, kini tahu bagaimana rasanya keringat menetes di dahi dan punggung yang pegal. Pekerjaannya sebagai kuli bangunan bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Namun, di balik semua kelelahan fisik itu, ada sesuatu yang baru tumbuh dalam dirinya, kerendahan hati. Suatu pagi yang cerah, saat Dito sedang memindahkan tumpukan batu bata, ia melihat sekelompok anak muda berkerumun di ujung jalan. Mereka mengenakan seragam sekolah yang rapi,
membawa buku-buku tebal, dan wajah mereka berseri-seri. Dito menatap mereka, matanya dipenuhi rasa iri. Dulu, ia juga memakai seragam yang bersih. Ia adalah seorang mahasiswa yang cerdas dan berbakat. Namun, ia menyia-nyiakan semuanya, memilih jalan yang mudah dan penuh kesombongan. Seorang anak muda mendekatinya. Wajahnya polos dan matanya dipenuhi rasa ingin tahu. "Permisi, Tuan. Apa Anda tahu di mana Yayasan Sinar Kasih?" tanya anak itu dengan suara yang sopan. Dito terkejut. "Yayasan Sinar Kasih?" tanyanya, suaranya parau. Ia teringat pada cerita yang ia dengar dari teman-teman kerjanya. Yayasan itu didirikan oleh seorang wanita kaya raya yang ingin membantu anak-anak miskin. Dito tidak tahu siapa wanita itu, tapi ia tahu bahwa yayasan itu sangat terkenal. "Iya, Tuan. Kami akan pergi ke sana untuk bertemu dengan Ibu Ana, pimpinan dari yayasan itu," kata anak itu dengan bangga. Beliau adalah seorang dermawan yang sangat baik hati. Beliau tidak pernah membedakan orang lain dari pakaiannya. Beliau hanya peduli dengan hati. Dito terdiam. Tubuhnya membeku. Ia tidak bisa berkata-kata. Kata-kata anak itu seolah-olah menghantamnya seperti palu. Hatinya terasa sakit. Ia teringat pada hari pernikahan. Ia teringat pada semua kata-kata yang ia ucapkan. Ia merasa malu. Ia merasa bersalah. Ia ingin lari, ingin bersembunyi. Ia tidak ingin bertemu dengan Ibu Ana, wanita yang telah menghancurkan hidupnya. "Tuan, kenapa Anda terlihat begitu kaget?" tanya anak itu. Tatapan herannya kini berubah menjadi simpati. Dito menggelengkan kepalanya, mencoba menyembunyikan emosinya. Tidak apa-apa," jawab Dito. Aku hanya tidak menyangka, yayasan itu sudah sebesar ini." Anak itu tersenyum, senyum tulus yang membuat Dito merasa semakin kecil. "Iya, Tuan. Ibu Ana sangat dermawan. Beliau tidak hanya memberikan kami buku, tapi juga harapan. Beliau bilang, tidak ada yang bisa menghancurkan kami, kecuali diri kami sendiri." Dito menelan ludah. Hatinya terasa sakit. Ia teringat pada hari pernikahan. Ia teringat pada semua kata-kata yang ia ucapkan. Ia merasa malu. Ia ingin meminta maaf pada anak itu. Ia ingin mengatakan pada anak itu bahwa ia adalah orang yang sangat jahat. "Tuan, apa Anda ingin bekerja di yayasan kami?" tanya anak itu, tulus. "Kami butuh orang yang mau bekerja keras. Kami tidak peduli dengan latar belakang Anda. Kami hanya peduli dengan hati Anda." Dito menatap anak itu. Ia melihat mata anak itu yang penuh dengan harapan, bukan penghakiman. Dito merasa malu. Ia tidak pantas berada di sana. Ia tidak pantas bekerja di yayasan itu. "Maaf, aku tidak bisa," jawab Dito, suaranya bergetar. Anak itu tersenyum. "Tidak apa-apa, Tuan. Jika Anda berubah pikiran, silakan datang ke yayasan kami. Kami akan selalu menyambut Anda." Anak itu pergi. Dito tetap di sana, terpaku, menatap kosong ke arah anak itu. Ia merasa hatinya terasa hancur. Ia tidak bisa melupakan kata-kata anak itu. "Kami tidak peduli dengan latar belakang Anda. Kami hanya peduli dengan hati Anda." Kata-kata itu berulang-ulang di benaknya, seolah-olah menjadi pengingat atas semua kesalahan yang telah ia lakukan. Sejak hari itu, Dito tidak lagi bekerja untuk uang. Ia bekerja untuk dirinya sendiri. Ia bekerja untuk menebus kesalahannya. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa menjadi orang yang lebih baik. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak seburuk yang ia pikirkan. Waktu terus berjalan, dan Dito menjalani hari-harinya di bengkel kecil milik Pak Jono. Bengkel ini bukan tempat yang mewah, namun disinilah Dito menemukan makna kerja keras yang sesungguhnya. Tangannya yang dulu mulus kini dipenuhi kapalan dan goresan oli, namun ia tidak lagi merasa malu. Ia justru bangga. Setiap keringat yang menetes adalah pengingat bahwa ia sedang membangun kembali hidupnya, sepotong demi sepotong. Suatu sore yang cerah, saat Dito sedang membersihkan perkakas, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap berhenti di depan bengkel. Dito mengangkat kepalanya, merasa sedikit cemas. Ia takut bertemu dengan seseorang dari masa lalunya yang akan menghakiminya. Namun, kecemasannya sirna saat melihat seorang wanita turun dari mobil itu. Rambutnya tergerai indah, wajahnya memancarkan ketenangan, dan senyum itu tak pernah Dito lupakan.
Itu adalah Santi. Santi tidak lagi mengenakan gaun pengantin yang megah atau pakaian serba mewah. Ia memakai kemeja putih sederhana dan celana panjang yang pas di tubuhnya. Kesederhanaan itu justru membuatnya tampak semakin memesona. Santi berjalan anggun mendekati Dito, dan Dito hanya bisa berdiri terpaku di tempatnya. Ia ingin lari, bersembunyi di balik tumpukan ban bekas, namun kakinya terasa berat. Ia merasa sangat malu, berdiri di hadapan Santi dengan seragam bengkel yang kotor dan penuh oli. "Dito, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Santi, suaranya lembut, tanpa sedikit pun nada menghakimi. Dito menundukkan kepalanya, tidak sanggup menatap mata Santi. "Santi, aku," kata Dito, suaranya tercekat di tenggorokan. Aku bekerja." "Aku sudah mendengar semuanya," kata Santi, dengan senyum yang menenangkan. "Aku mendengar bahwa kau dan keluargamu sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku mendengar bahwa kalian harus memulai hidup dari nol. Aku tahu, kau pasti membenciku," kata Dito lirih, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Dito, aku tidak marah lagi," kata Santi. Ia melangkah lebih dekat, membuat Dito mencium aroma wangi yang sangat familiar. Aroma yang dulu sering ia abaikan. "Aku sudah memaafkanmu. Aku tahu, kau tidak pernah bermaksud jahat. Kau hanya terlalu buta dengan kekayaan dan jabatan. Kau terlalu peduli pada apa yang orang lain pikirkan, bukan pada apa yang benar. Aku datang bukan untuk menghakimimu, tapi untuk melihatmu." Dito mengangkat kepalanya, menatap mata Santi. Matanya dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang, bukan amarah. Dito tidak bisa menahan tangisnya. Ia menangis sejadi-jadinya, untuk semua penyesalan, untuk semua kesalahan, dan untuk semua yang telah ia sia-siakan. "Santi, aku minta maaf," kata Dito, suaranya bergetar. "Aku benar-benar menyesal. Aku menyesali semua yang sudah kulakukan. Aku menyesali semua kata-kata yang kuucapkan." Santi tersenyum. Ia mengambil sapu tangan dari tasnya dan menyeka air mata Dito. "Tidak apa-apa, Dito. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting, kau belajar dari kesalahanmu. Kau sudah menjadi orang yang lebih baik." Dito mengangguk. Ia akhirnya mengerti. Ia tidak bisa mendapatkan kembali semua yang ia miliki. Ia tidak bisa mendapatkan kembali kekayaan, jabatan, dan status sosialnya. Tapi, ia bisa mendapatkan kembali Santi. Ia bisa mendapatkan kembali cinta, kebahagiaan, dan masa depannya. "Santi, bisakah kita mulai lagi?" tanya Dito, penuh harapan. "Bisakah kau memberiku kesempatan kedua?" Santi tersenyum. "Tentu saja, Dito. Tentu saja. Aku ingin kita membangun kembali semuanya, bersama-sama." Mereka berdua berpelukan. Dito merasa hatinya terasa hangat, seolah-olah semua kepingan yang hilang akhirnya kembali ke tempatnya. Ia merasa bahagia. Ia akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati. Mereka berjalan beriringan, meninggalkan bengkel itu. Mereka tidak lagi memiliki apa-apa, tapi mereka memiliki satu sama lain. Kisah Dito dan Santi adalah pengingat bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari harta benda, melainkan dari kedalaman hati. Pesan moral pun muncul, berbunyi, jangan pernah meremehkan orang lain, karena kita tidak pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Harta dan kekuasaan tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa menghargai orang lain, dan memberikan cinta kepada mereka. 2 bulan berlalu sejak Dito dan Santi memutuskan untuk membangun kembali hidup mereka. Apartemen kecil mereka terasa seperti istana, bukan karena kemewahan, tetapi karena cinta dan tawa yang kini mengisinya. Dito terus bekerja di bengkel, sementara Santi menemukan pekerjaan di sebuah toko kue sederhana. Setiap sore, mereka akan pulang, memasak bersama, dan berbagi cerita tentang hari mereka. Kebahagiaan mereka begitu murni, tidak terkotori oleh pandangan orang lain atau label sosial. "Dito," kata Santi suatu malam, saat mereka sedang makan malam. "Aku ingin kita menemui orang tuamu." Dito menghentikan suapan nasi. "Apakah kamu yakin? Mereka adalah orang tuamu," potong Santi lembut. "Mereka juga sedang menderita. Aku tahu mereka tidak pernah memperlakukanku dengan baik, tapi mereka adalah keluargamu. Mereka juga perlu belajar untuk menemukan kebahagiaan sejati,
seperti kita. Hati Dito menghangat. Santi memang berbeda. Ia tidak hanya memaafkan Dito, tetapi juga memaafkan orang tuanya. Keesokan harinya, Dito dan Santi pergi ke apartemen orang tua Dito. Ketika mereka tiba, pemandangan itu membuat hati Santi teriris. Nyonya Ratna sedang mencuci pakaian dengan tangannya kasar dan merah. Wajahnya yang dulu selalu terpoles makeup kini terlihat kuyu dan pucat. Tuan Ardi duduk di kursi, menatap kosong ke televisi yang mati. Kebanggaan yang dulu ia miliki kini benar-benar sirna. Dito, Santi. Nyonya Ratna terkejut. Ia segera menyeka air matanya. Bu, Ayah, Dito memeluk mereka satu persatu. Aku minta maaf. Aku minta maaf atas semua yang telah kulakukan. Santi memeluk Nyonya Ratna, yang menangis terseduh-seduh. Maafkan ibu, nak. Maafkan semua kata-kata ibu. Ibu adalah orang yang sangat jahat, kata Nyonya Ratna, memeluk Santi erat. Tuan Ardi menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Santi. Kami minta maaf, nak. Kami telah melakukan kesalahan besar. Kami buta karena kesombongan. Setelah obrolan yang panjang, Dito dan Santi mengundang mereka untuk makan malam bersama. Mereka memasak makanan sederhana di apartemen Dito, tapi malam itu adalah makan malam terhangat yang pernah mereka rasakan. Dito dan Santi bercerita tentang hidup baru mereka. Mereka menceritakan tentang pelajaran yang mereka dapatkan, tentang bagaimana mereka menemukan kebahagiaan sejati dalam kesederhanaan. Ibu dan ayah, kami tidak ingin kalian terus menderita. Kami ingin kalian kembali, kata Dito. Tidak, nak, kata Tuan Ardi. Kami harus menanggung akibat dari perbuatan kami. Kami harus belajar untuk hidup seperti ini. Ini adalah pelajaran yang harus kami terima. Dito mengerti. Ia tidak bisa memaksakan mereka. Ia hanya bisa memberikan dukungan. Setelah itu, Dito mengambil keputusan besar. Ia ingin meminta maaf kepada Ibu Ana. Ia merasa bahwa permintaan maaf kepada Ibu Ana adalah satu-satunya cara untuk benar-benar menutup babak kelam dalam hidupnya. Santi, aku harus menemuinya. Aku harus meminta maaf padanya, kata Dito kepada Santi. Santi mengangguk. Aku akan menemanimu. Keesokan harinya, mereka pergi ke Yayasan Sinar Kasih. Bangunan itu tidak mewah, tapi penuh dengan aura ketenangan. Mereka melihat anak-anak kecil bermain di taman, wajah mereka berseri-seri. Dito teringat pada anak laki-laki yang ia temui beberapa bulan yang lalu. Ia merasa semakin malu. Mereka disambut oleh seorang asisten. Ibu direktur sedang ada di dalam. Mari, saya antar. Dito dan Santi masuk ke dalam sebuah ruangan sederhana. Di sana, mereka melihat seorang wanita sedang duduk di kursi, wajahnya memancarkan kehangatan. Ia adalah Bu Ana, wanita yang mereka hina. Dito menundukkan kepalanya, tidak berani menatapnya. Ibu, aku datang untuk meminta maaf, kata Dito, suaranya bergetar. Aku minta maaf atas semua yang telah kulakukan. Aku minta maaf karena telah menghina ibu. Aku minta maaf karena telah meremehkan ibu. Aku benar-benar menyesal. Bu Ana tersenyum. Nak, aku sudah memaafkanmu. Santi, yang sejak tadi terdiam, maju selangkah. Ibu Ana, terima kasih sudah mengajarkan Dito pelajaran yang berharga. Kami tidak akan pernah melupakannya. Bu Ana menatap Santi, matanya dipenuhi dengan air mata. Nak, aku tidak hanya melakukan ini untuk Dito. Aku melakukannya untukmu. Santi terkejut. Untukku? Maksud ibu? Bu Ana tersenyum. Senyumnya begitu lembut, namun ada kesedihan di matanya. Nak, aku adalah ibu kandungmu. Dito dan Santi terdiam. Mereka tidak bisa berkata-kata. Ibu Ana, adalah ibu kandungmu? Dito menatap Santi, lalu menatap Bu Ana. Wajah mereka sangat mirip. Dito teringat pada hari pernikahan, pada tatapan mata Santi yang dipenuhi dengan kerinduan. Dito teringat pada majalah bisnis, pada foto Ibu Ana yang ia lihat di tumpukan sampah. Dito merasa otaknya berputar. Ia tidak bisa berpikir jernih. Bu Ana, yang melihat kebingungan mereka, menjelaskan semuanya. Aku tidak ingin menjadi beban bagimu, nak. Aku tidak ingin orang lain menghinamu karena aku.
Itulah mengapa aku menyuruhmu untuk tidak mengundangku. Aku adalah pemilik dari perusahaan yang dihina oleh Dito. Santi tidak bisa menahan tangisnya. Ia memeluk ibunya erat-erat. Ibu, mengapa ibu tidak pernah memberitahuku? Aku ingin kamu bahagia, nak. Aku tidak ingin kamu menderita sepertiku, kata Bu Ana. Aku ingin kamu menemukan kebahagiaan sejatimu. Dito menatap Santi, air matanya menetes di pipi. Ia telah menghina ibunya sendiri. Ia telah menghina wanita yang telah melahirkan Santi. Dito merasa sangat malu, sangat bersalah. Ibu, aku minta maaf, kata Dito. Aku tidak tahu bahwa ibu adalah ibunya Santi. Aku sangat bodoh. Bu Ana tersenyum. Tidak apa-apa, nak. Kau sudah belajar. Itu yang terpenting. Santi menatap Dito, matanya dipenuhi dengan cinta. Dito, kita sudah kehilangan segalanya. Tapi, kita sudah menemukan segalanya. Kita memiliki cinta, kebahagiaan, dan keluarga kita. Mereka berdua berpelukan. Dito merasa hatinya terasa hangat, seolah-olah semua kepingan yang hilang akhirnya kembali ke tempatnya. Ia merasa bahagia. Ia akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati. Mereka berjalan beriringan, meninggalkan yayasan itu. Mereka tidak lagi memiliki apa-apa, tapi mereka memiliki satu sama lain. Kisah Dito dan Santi adalah pengingat bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari harta benda, melainkan dari kedalaman hati. Pesan moral pun muncul, berbunyi, jangan pernah meremehkan orang lain, karena kita tidak pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Harta dan kekuasaan tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa menghargai orang lain dan memberikan cinta kepada mereka. Beberapa tahun berlalu, dan hidup Dito dan Santi telah berubah sepenuhnya. Mereka tidak lagi mengejar kekayaan atau status sosial. Dito membuka bengkelnya sendiri, sebuah tempat sederhana yang selalu ramai oleh pelanggan yang menghargai kejujuran dan kerja kerasnya. Santi mengelola toko kuenya, menciptakan kue-kue yang tidak hanya lezat, tetapi juga dibuat dengan cinta. Suatu sore, Dito dan Santi duduk di teras rumah kecil mereka, memandangi matahari terbenam. Rumah mereka bukan rumah mewah, tapi di dalamnya ada kehangatan yang tak ternilai. Anak-anak kecil mereka berlarian di taman, wajah mereka berseri-seri. Dito dan Santi tersenyum, melihat betapa bahagianya anak-anak mereka. Dito, kata Santi, memegang tangannya. Aku sangat bahagia. Dito mengangguk. Aku juga, Santi. Aku tidak pernah menyangka, hidupku akan sebahagia ini. Dito teringat pada masa lalu. Ia teringat pada apartemen kumuh, pada Nyonya Ratna yang menangis, pada Tuan Ardi yang bekerja sebagai tukang sapu. Ia juga teringat pada hari pernikahan, pada penghinaan yang ia lakukan pada Ibu Ana. Ia tidak menyesal. Semua itu adalah pelajaran yang berharga. Tanpa semua itu, ia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan yang sejati. Suatu hari, Nyonya Ratna dan Tuan Ardi datang berkunjung. Mereka tidak lagi datang dengan wajah sombong, tapi dengan wajah yang dipenuhi dengan cinta dan kerendahan hati. Mereka datang membawa buah tangan sederhana, yang dibuat dengan tangan mereka sendiri. Mereka bermain dengan cucu-cucu mereka, dan wajah mereka berseri-seri. Ibu, ayah, kalian sudah menemukan kebahagiaan kalian, kata Dito. Iya, nak, kata Tuan Ardi. Kami sudah menemukan kebahagiaan kami. Kebahagiaan itu bukanlah dari seberapa banyak uang yang kita miliki, tapi dari seberapa banyak cinta yang kita berikan. Ibu Ana datang berkunjung. Ia tidak lagi datang dengan wajah sedih, tapi dengan wajah yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Ia melihat Santi yang begitu bahagia, dan air matanya menetes di pipi. Nak, aku sangat bangga padamu, kata Ibu Ana, memeluk Santi. Ibu, aku yang harusnya bilang begitu, kata Santi, aku bangga memiliki ibu. Mereka semua tertawa. Mereka tidak lagi peduli dengan status sosial, kekayaan, dan jabatan. Mereka hanya peduli pada satu hal, keluarga. Mereka adalah keluarga yang sempurna, tidak karena kesempurnaan mereka, tapi karena mereka bisa menerima satu sama lain dengan segala kekurangan mereka. Dito, Santi, Nyonya Ratna, Tuan Ardi, dan Ibu Ana akhirnya menemukan kebahagiaan mereka. Mereka menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, dalam cinta, dan dalam kerendahan hati.
Mereka telah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan sejati adalah sebuah anugerah yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang mau membuka hati mereka. Pesan moral: jangan pernah meremehkan orang lain, karena kita tidak pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Harta dan kekuasaan tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa menghargai orang lain dan memberikan cinta kepada mereka.